Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, malam ini kita akan mengkaji kembali dari pembahasan kita, yaitu kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, dan kita masuk pada al-hadis al-thalathun ba'dal mi'ah, hadis yang ke 130, yaitu babul Jum'ah, berkaitan dengan pembahasan babul Jum'ah, seputar hukum salat Jumat, seputar hukum salat Jumat. Pada hadis yang pertama dari bab ini, penulis menyebutkan an Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna rajulan tamaraw fi minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ayyi 'udin hu. Faqala Sahl ibn Sa'd min tarfa'il ghabah. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. Hadis yang pertama ini dari sahabat Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhumah, anna rijalan tamaraw fi minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat mereka berdebat, tamaraw, terjadi perdebatan di antara mereka tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di mana mereka berdebat? Di masjid. Mereka berdebat. Apa yang mereka perdebatkan? Qala min ayyi 'udin hu. Mimbar Nabi itu dari kayu apa? Terbuat dari kayu apa? Terjadi perbedaan apa? Pendapat, perdebatan di antara para sahabat. Faqala Sahl bin Sa'din. Maka sahabat Sahl bin Sa'ad ini beliau pun mengatakan min tarfa'il ghabah. Ini dari sebuah pohon yang rindang, ya. Pohon yang rindang. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbar. Kemudian kata Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan kepada mereka yang hadir di situ, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau qama alal mimbar, berdiri di atas mimbar. Fakabbar, sambil bertakbir. Allahu akbar. Wa kabbara an-nas wara'ahu, dan orang-orang di belakang Nabi mereka pun ikut bertakbir. Maknanya Nabi apa? Salat di atas mimbar. Para sahabat yang ada di belakang Nabi ikut salat berjamaah bersama Nabi. Qala wa huwa 'alal mimbar. Pada saat itu Nabi di atas mimbar. Thumma raka'. Setelah itu Nabi ruku'. Fanazala qahqara. Nabi pun ruku' sambil apa? Turun mundur ke belakang. Turunnya sambil mundur, bukan malah balik ke jamaah, tapi mundur tetap turunnya dari mimbar. Qala hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian Nabi pun sujud ala asli mimbar. Sujud Nabi di atas mimbar yang paling bawah. Asal mimbar ini berarti apa? Ini yang tingkat berapa ini? Tingkat 1, ya. Ala asli mimbar, di atas apa? Asli mimbar, dasarnya mimbar atau tingkat 1 ini. Thumma ada hatta faragha min akhir salati. Kemudian setelah itu Nabi bangkit berdiri pun di atas mimbar lagi. Kemudian turun lagi, sujud di situ lagi,
Qala hatta faragha min akhir salati, sampai selesai salatnya. Thumma aqbala 'ala nas, setelah salat Nabi menghadap kepada para sahabat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayuhan nas, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Wahai para sahabatku, apa yang aku kerjakan ini, hadza lita'tammu bi, supaya kalian mengikuti aku dalam salat, wa lita'allamu fi salati. Wa lita'allamu salati, dan supaya kalian belajar dari tata cara salatku. Ya. Jadi Nabi di atas mimbar tadi supaya apa? Nampak jelas praktek Nabi salat itu seperti ini kepada para sahabatnya. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, fa shalla wa huwa 'alaiha. Nabi pun salat dan Nabi di atas mimbar. Thumma kabbara 'alaiha. Nabi takbir di atas mimbar. Thumma raka'a wa huwa 'alaih. Kemudian Nabi rukuk di atas mimbar. Thumma nazala qahqara. Kemudian Nabi pun mundur ke belakang. Untuk apa tadi? Untuk sujud. Ini ya menceritakan tentang salat Nabi SAW di hadapan para sahabatnya di atas mimbar. Supaya terlihat dan nampak. Karena tentu berarti mimbarnya apa? Mimbarnya ngadap ke jamaah atau membelakangi jamaah? Ini mimbar kita ngadap ke jamaah atau membelakangi namanya? Nah, kayak masjid ini ngadap ke apa? Kita di belakangnya atau di depan kan gitu orang biasanya. Ini mimbar ngadap ke jamaah atau membelakangi? Ngadap ya. Kalau membelakangi berarti apa? Putar. Makanya mimbar Nabi berarti bertingkat. Tapi kalau mimbarnya begini, ya kan? Berarti membelakangi jamaah. Tidak bisa membuat contoh untuk sholat tadi. Nah seperti ini bisa. Nah ini sunnahnya mimbar demikian. Sunnahnya mimbar, nah demikian. Mungkin sebagian orang bilang, wah kalau begini, kadang kaki ini grogi nih. Ya kan, kelihatan. Tapi kalau ketutup berarti biasanya apa? Tidak nampak kalau kaki lagi goyang mungkin. Ya. Ya begini sunnahnya mimbar. Dulu awalnya ini membelakangi kan. Alhamdulillah. Kemudian dibuat jadi apa? Menghadap ke jamaah. Begini sunnahnya. Taib. Kemudian al-mufradat tadi sebutkan tentang dari lafaz hadis. Taib. Fihi masail. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama al-ula, jawazur irtifa'il imami 'anil ma'mumin fi sholati lil hajah. Yang pertama, bolehnya seorang imam itu lebih tinggi daripada makmum. Posisinya lebih tinggi daripada makmum. Dalam sholat ini. Lil hajah. Karena untuk kebutuhan tadi. Untuk kebutuhan. Nabi sampai naik di atas mimbar tadi. Ini lil hajah. Qala ats-tsaniyah. Ats-tsaniyah. Jawazul harakah allati li maslahati shalah. Jawazul harakah allati li maslahati shalah. Faedah yang kedua bahwa bolehnya gerak dalam sholat. Karena Nabi gerak dong, naik turun, ya, mundur, naik lagi. Boleh limaslahati sholat, untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat. Ats-tsalitsah yang ketiga, husnu ta'limin Nabi SAW wa wujubut tibai. Betapa indahnya cara Nabi SAW mengajari para sahabat. Dipraktekkan. Ya, kalau sekarang udah pada paham sholat ya, tidak perlu praktek lagi sini. Ya, tata cara Nabi SAW mengajarkan sahabat sholat begitu. Dan ini wujubut tibai, kewajiban untuk mengikuti dan meneladani Nabi. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, nah, ini tentu kita tidak boleh mengada-ngada dalam sholat kita. Ya, praktek Nabi dalam sholat ada banyak prakteknya. Ya, begitu juga dalam zikir dan beberapa lafaz doa ada banyak. Silakan pilih sesekali yang ini, sekali yang ini. Selama itu ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan wa kana mimbaruhu 3 darajat. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab Zadil Ma'ad ini 6 jilid ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam keadaan safar. Anda pernah ceritakan mungkin. Dalam keadaan safar beliau tulis kitab tanpa bawa kitab lain sebagai referensi. Semua dari hafalan. 6 jilid tebal dalam safar. Kemudian kitab itu pun diringkas menjadi 1 jilid oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah juga dalam safar. Jadi dalam safar ditulis, dalam safar diringkas. Mudah-mudahan kita bisa dalam safar membacanya. Minimal membaca kita. Kalau enggak ya bawalah gitu. Ya, nanti cari kitab itu Masya Allah. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ibnu Qayyim mengatakan wa kana mimbaruhu 3 darajat. Mimbar Nabi itu 3 tingkat. Mimbar Nabi 3 tingkatan. Walam yudha al-mimbaru fi wasatil masjid. Wa innama wudhi'a fi janibihil gharbi qariban minal haid. Jadi mimbar Nabi tidak diletakkan di tengah-tengah. Jadi bukan di tengah-tengah ya, tapi di pinggir seperti ini. Kalau tengah berarti menghalangi apa? Menghalangi shaf ya, tapi di sini. Sehingga jamaah semuanya melihat kepada siapa? Makmum. Ya, kepada imam dan kepada khatibnya. Ini mimbar, sunnahnya mimbar adalah 3 tingkatan. Ada mimbar yang terlalu tinggi sampai, Anda pernah lihat mungkin, tinggi sekali. Ya, kasihan tuh kalau imamnya, khatibnya tua kan, naik turunnya dan sebagainya. Akhirnya jamaah yang di bawah nggak bisa lihat imam. Nah, itu juga dikritiki oleh banyak ulama dalam kitab-kitab tentang akhta al-musallin wal masajid. Kesalahan-kesalahan orang sholat dan kesalahan-kesalahan dalam masjid, di antara mimbar terlalu tinggi berlebihan. Ya. Taib. Kemudian kita lanjut pada hadis yang kedua. Al-haditsu al-hadi wa thalathun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-131 dari bab salatil Jum'ah. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. Hadis yang kedua dari bab ini adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man jaa'a minkum al-jum'ata falyaghtasil." Siapa di antara kalian yang mendatangi salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Falyaghtasil. Hendaknya dia mandi. Ini ya, pendek hadisnya berkaitan dengan masyru'iyah, disyariatkannya untuk mandi. Syekh di sini mengatakan bahwa faedah dari hadis ini al-ula zahirul hadis wujubul ghusli li salatil jum'ah. Zahir dari konteks hadis ini adalah wajib mandi bagi orang yang hendak pergi apa? Salat Jumat. Zahirnya karena Nabi yang katakan falyaghtasil. Falyaghtasil. Belum lagi dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mandi. Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Ini diantara dalil yang menunjukkan atau pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa mandi hari Jumat bagi orang yang akan mendatangi sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ya, di antara ulama tentang masalah ini. Jumhur, mayoritas ulama dan 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, 4 madhab ini mereka sepakat bahwa mandi untuk sholat Jumat hukumnya adalah masyru' ay sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Adapun sebagian ulama mereka mengambil nas zahirnya hadis adalah hukumnya wajib. Adapun tadi mayoritas ulama bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ini seorang imam ya dari mazhab Maliki mengatakan bahwa ijma ya ulama tentang masyru'iyah di sini adalah bukan wajib, tapi masyru'iyah adalah sunnah muakkadah. Tetapi ijma ini pun ya
masih dipertanyakan karena buktinya masih ada yang menyelisihi. Berarti tidak bisa dikatakan apa? Ijma' kesepakatan. Tapi mayoritas ulama mengatakan adalah masyru'iyah yang sangat ditekankan. Adapun dalil mayoritas ulama bahwa hal ini tidak diwajibkan tapi sangat ditekankan, dianjurkan adalah hadis ya dari Abi Hurairah. Nabi mengatakan man tawadda'a fa ahsana al-wudhu thumma atal jum'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu 3 ayyam. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan siapa yang berwudu ya dan memperbagus, menyempurnakan wudunya. Kemudian dia pergi untuk mendatangi sholat Jumat. Fastama'a wa ansat. Kemudian dia mendengarkan khatib, khutbahnya khatib. Qala ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Maka antara Jumat ini dan Jumat selanjutnya atau Jumat ini Jumat setelahnya diampuni dosa-dosanya. Wa ziyadah 3 ayyam, ditambah lagi 3 hari. Jadi sudah sepekan dosa yang diampuni, ditambah lagi berapa? 3 hari lagi. Ini tentu dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka mengharuskan untuk taubat, sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwa bahwa mandi di hari Jumat, mazhab mayoritas ulama ini adalah tidak wajib tetapi sangat ditekankan, dianjurkan. Bahkan sebagian mazhab mengatakan hari Jumat itu wajib mandi, baik yang wajib sholat Jumat atau yang tidak. Kenapa? Karena ngambil konteks zahir ayat hadis tadi. Ghuslul yaumil jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Siapa saja yang sudah balik maka hari Jumat wajib mandi. Berarti di situ masuk orang yang Jumatan atau yang memang dia ada uzur tidak Jumatan, ya, atau yang tidak wajib Jumat seperti para wanita. Ini mazhab zahiri. Tapi ini mazhab yang lemah, pendapat yang lemah. Maka pendapat jumhur mayoritas ulama ini lebih kuat bahwa masyru'iyah sangat ditekankan untuk mandi di hari Jumat bagi yang wajib mendatangi sholat Jumat. Karena ini hikmahnya banyak sekali tadi. Di antara adalah ya janji dari Nabi SAW akan ampunan. Karena kita ketika datang untuk sholat, ketika datang untuk bertemu dengan orang yang begitu banyak di hari Jumat, ya kita bisa memberikan manfaat kebaikan untuk mereka. Minimal manfaat bahwa badan kita tidak bau. Jadi jangan sampai kita datang hari Jumat malah kita membuat orang tidak nyaman pada saat mendengarkan khutbah atau pada saat sholatnya. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah anna al-ghusl lis-shalah wa an yakuna qablaha liman arada as-shalah liyakuna al-musalli ala ahsani hay'ah. Ya, pada hari Jumat itu ya sangat ditekankan untuk ala ahsani hay'ah. Kita dalam keadaan penampilan yang sangat bagus, penampilan yang indah. Karena hari Jumat adalah hari apa? Hari raya bukan? Hari raya. Hari raya pekanan. Bagi kaum muslimin adalah hari Jumat. Ya, sehingga pada hari Jumat kita punya persiapan untuk mendatanginya dalam keadaan semangat, dalam keadaan bersih, dalam keadaan ala ahsani hay'ah, dalam keadaan penampilan yang bagus, ya, untuk menyambut sholat Jumat tersebut. Taib. Kemudian hadis selanjutnya, pada hadis selanjutnya, Al-hadithu tsani wa thalathun ba'da al-mi'ah. Hadis ke-132. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa'a rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nasa yawm al-jum'ah. Faqala sallaita ya fulan? Qala la. Qala qum farka' rak'atain. Wa fi riwayah fasalli rak'atain. Hadis yang ketiga dari bab ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan jaa'a rajulun wan nabiyyu yakhtubun nas yaumul jum'ah. Ada seorang sahabat datang pada saat Nabi sedang berkhutbah. Berarti telat. Pada saat Nabi sedang berkhutbah, orang ini datang masuk masjid. Kemudian dia langsung duduk. Faqal sallaita ya fulan. Nabi di atas mimbar bertanya, "Fulan, kau sudah salat Jumat?" Qala la. Belum ya, salat Jumat. Kau ya semuanya belum tadi ya. Kau sudah salat apa? Tahiyatul masjid?
Maka dia jawab, la, belum ya Rasulullah. Qala kum farka rakaatain. Bangkit dan salatlah 2 rakaat. Baik. Wa fi riwayat fasalli rakaatain. Salatlah 2 rakaat. Ini ya tentang masyru'iyahnya salat tahiyatul masjid ya bagi orang yang datang ke masjid baik itu untuk salat Jumat atau untuk berdiam di masjid, baik menunggu waktu salat atau yang lainnya. Syekh mengatakan di sini fihi masail, ada beberapa faedah. Yang pertama, wujubul khutbataini fil jum'ah. Yang pertama, Syekh mengatakan bahwa wajib hukumnya khutbah Jumat. Wajib hukumnya ada khutbah Jumat, bukan langsung apa? Bukan langsung salat 2 rakaat. Wajib untuk khutbah adanya khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini ya sebutkan dalam hadis Nabi SAW termasuk dari fikihnya seorang adalah memendekkan khutbah. Memendekkan khutbah dan memperpanjang salat. Tapi sebagian ulama mengatakan, melihat kondisi ya jamaah yang mungkin mereka datang sepekan sekali, jarang mereka mendengarkan nasihat, taujihat, ujangan. Dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan faedah dan kesempatan khatib untuk bisa menyampaikan pentingnya ilmu dan tentang kebaikan dan sebagainya. Maka bolehkan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau di tempat kita, subhanallah, di Mesir khutbah ini sebelum 10 tahun terakhir ini ya, dulu khutbah itu rata-rata 1 jam. 1 jam setengah, 1 jam itu biasa. Tidak ada orang tidur. Semuanya melek. Karena khutbahnya benar-benar khutbah. Bukan dia baca murojaah di atas mimbar, bukan. Jadi benar-benar 1 jam tuh kayak baru 10 menit. Itu biasa. Nah, kemudian ada aturan dari Kementerian Wizaratul Auqaf, khutbah dibatasi setengah jam saja. Setengah jam. Kalau itu ya sudah biasa gitu. Karena mereka memang benar-benar memanfaatkan waktu khutbah itu. Ya, kalau yang pernah sholat Jumat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pendek, 15 menit, ya, itu udah selesai. Atau 10 menit sudah selesai. Karena melihat maslahat orang yang berjumlah banyak, yang mereka mungkin tidak kuat untuk berlama-lama. Taib. Nah, khutbah ini, kalau qadarullah seandainya khatibnya nggak datang, maka harus ada yang siap. Harus ada yang siap. Apalagi sekarang sudah. Intinya rukun syaratnya udah terpenuhi, udah selesai. Kalau khatibnya nggak datang, 1 sudah naik ke atas, bismillah. Naik, bismillah. Bawa HP, baca. Cari tema khutbah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan, kalaupun dia hanya membaca 1 ayat, kalau orang Indonesia mungkin butuh terjemahkan. 1 ayat diterjemahkan, sudah selesai. Selesai. Itu asalnya gitu. Tapi kan kadang, ya enggak semua ya nunggu. Jadi sholat Jumat enggak kita nih gitu kan. Imamnya enggak, khatibnya enggak ada. Mungkin DKM yang paling utama nanti. Kalau ada yang udzur, ya. Jadi seperti itu. Maka khutbah Jumat, ya ini insyaallah harus ada persiapan bagi yang ya mas'ul, penanggung jawab. Kalau sekali-kali ternyata qadarullah tidak bisa, ya harus ada yang siap. Syekh mengatakan di sini kewajiban 2 kali khutbah di hari Jumat. Jadi bukan 1 kali khutbah ya, 2 kali khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Atsaniyah. Yang kedua, istihbabu rak'atai tahiyatil masjid. Ini anjuran untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, Nabi SAW mengatakan kum farka. Ini fi'il amr, perintah. Fi'il amr, perintah. Maknanya perintah wajib. Tetapi ya ulama ketika mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, karena salat yang wajib itu hanya salat apa? 5 waktu. Selain dari salat 5 waktu menjadi apa? Menjadi sunnah. Ini madzhab jumhur ulama. Nah, maka ya di sini pendapat yang sahih bahwa 2 rakaat tahiyatul masjid adalah sunnah. Sunnah ya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annal julusal qalil la yudhibu waqtaha wa sunniyataha. Taib.
ketika kita duduk di masjid, baru duduk sebentar. Kayak tadi nih, baru masuk, duduk sebentar. Kemudian ditegur, belum sholat. Maka tetap dianjurkan untuk sholat. Paham? Karena baru duduk sebentar. Beda kalau duduknya sudah lama. Ya. Tapi kalau baru duduk sebentar, kemudian diingatkan untuk sholat, maka bangkit, sholat lagi. Ini disunahkan demikian. Rabi'ah, jawazul kalam halal khutbah lil khatib wa man yukhatibuh. Yang keempat, bolehnya berbicara pada saat khatib ya bertanya. Pada saat khatib bertanya. Makanya dibilang apa? Lil khatib wa man yukhatibuh. Pada saat khatib bertanya, as-salaita rak'atain? Dijawab la. Ya, bolehnya menjawab pada saat ditanya dan bolehnya berbicara pada saat ditanya oleh khatib. Karena hukum asalnya tidak boleh berbicara. Al-khamisah, yang kelima, alla yazida fi shalah ala rak'atain halal khutbah. Karena al-insat lil khatib aham. Ya, bagi mereka yang salat sunnah, maka hendaknya dia salat sunnah tidak boleh lebih dari 2 rakaat saja. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu lebih utama. Bahkan ulama mengatakan siapa yang datang ke masjid, pada saat masuk masjid dia mendapati muadzin sedang azan. Khatibnya sudah di atas mimbar. Maka jangan berdiri, lanjutkan dia segera salat tahiyatul masjid. Karena sebagian kita menunggu sampai selesai azan. Pada saat khatib sedang mulai berkhutbah baru dia salat. Tidak demikian. Ya. Kenapa? Kata para ulama, mendengarkan azan hukumnya sunnah. Sedangkan mendengarkan khatib hukumnya wajib. Maka segera dia salat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu dia mendengarkan khutbah. Kan biasanya ramai berdiri semua ya, yang telat. Tidak, segera dia salat. Wah, kata. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, di sini ada tambahan. Jawazu ta'akhuril maji ila dukhulil khutbah. Boleh seorang itu datang terlambat menghadiri khutbah Jumat. Paham ya? Kenapa? Lianna Nabi SAW lam yungkir ala ta'akhuri. Karena Nabi tidak mengingkari keterlambatannya. Tapi Nabi mengingkari kenapa dia langsung duduknya. Ya, demikian. Innama angkara julusah. Tetapi Nabi mengingkari kenapa dia langsung duduk. Ya. Qala wa ma'a hadza fa fi ta'khir tafwitil ajr al-mutarattab 'ala tabkiril jum'ah. Tetapi orang yang terlambat masuk ke masjid untuk mendengarkan khutbah, dia rugi sendiri. Karena dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna untuk mendengarkan khutbah dari awal. Kayak nanti ada kedatangan waktu-waktu yang sangat ditekankan, pembagian kedatangan waktu sholat Jumat ini. Ya, tetapi ketika dalam ayat disebutkan, ya, idza nudiya lis-shalah, salat salat Jumat. Segera tinggalkan jual beli. Was'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera datangi rumah Allah dan tinggalkan jual beli. Karena itu lebih baik bagi kita. Ya. Tinggalkan kemudian segera dia melaksanakan ibadah yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian selanjutnya al-hadits ats-tsalits was-tsalatsун. Al-hadits ats-tsalits was-tsalatsún ba'da al-mi'ah. Hadis 133. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain. Nabi biasa dalam khutbah Jumat itu 2 kali khutbah. Wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri. Yafsilu bainahuma bijulusin. Dan Nabi memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu dengan duduk sejenak. Ini cara khutbah Nabi SAW berdiri, kemudian 2 kali dan dipisah dengan duduk sejenak. Fihi masail,
Faedah yang pertama kata Syekh, al-ula wujubul khutbatain di salatil Jum'ah. Seperti pada hadis sebelumnya, kewajiban khutbah 2 kali, na'am, untuk salat Jumat. Ats-tsaniyah yang kedua, istihbabu qiyamil khatib halal khutbatain wa an yafsila bainahuma bi julusin yasirin. Dianjurkan bagi khatib saat berkhutbah dia berdiri. Saat khutbah dia berdiri dan dia memisahkan khutbah pertama kedua dengan duduk sejenak tadi. Taib, kalau seandainya khatibnya tidak mampu berdiri, bolehkah duduk? Boleh. Boleh duduk. Karena apa? Darurat, mungkin sakit, ya, mungkin yang lainnya, ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Tapi pada asalnya hukumnya adalah disunnahkan untuk berdiri supaya suara lebih sampai, kemudian suara posisi dia nampak oleh makmum dan jamaahnya, ya. Dan ini untuk memberikan peringatan dan memberikan nasihat pada saat berdiri, tentu ini lebih didengar oleh makmum dan jamaah. Kemudian al-hadits rabi' wa thalathun, hadis yang ke-134. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibik ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad lagaut." Antum sering dengar hadis ini enggak? Biasa di masjid-masjid pada saat Bilal, istilahnya Bilal, ya, itu mengingatkan para jamaahnya. Tapi subhanallah, tidak diterjemahkan. Jadi jamaah di belakang tetap ngobrol. Ini jadi masalah kadang. Ya. Jadi enggak disampaikan, terus kalaupun ini bukan saatnya menyampaikan lagi sudah. Biarkan itu khatib untuk berkhutbah. Nah ini pada hari Jumat sebagian muadzin atau sebagian masjid demikian mengingatkan pakai hadis, Masya Allah. Tapi satu, ya, mereka tidak paham yang mendengarkan. Makanya pada saat sebagian khatibnya pakai khutbah bahasa Arab, pernah lihat antum? Atau di sini ada nggak? Di Solo ada nggak? Khatib pakai bahasa Arab. Jamaahnya nggak tahu paham apa enggak itu. Dan rata-rata bukunya itu berputar terus Jumat. Ya, padahal pada saat itu kesempatan untuk memberikan penjelasan faedah dan sebagainya kepada jamaah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa khutbah Jumat itu boleh dengan bahasa apa saja. Antum bisa bahasa Jawa, fadhal. Pakai bahasa Jawa, nggak ada masalah. Ya. Bukan sholat, kalau sholat nggak boleh dirubah bahasanya. Ya. Tapi kalau khutbah silahkan. Nah, sebagian orang mengambil, khutbah Nabi bahasa Arab. Iya, sahabat orang Arab. Paham dia yang disampaikan Nabi. Khatibnya mau teriak-teriak apa ya, dia nggak paham. Yang di belakang akhirnya ngobrol. Pulang nggak dapat faedah ilmu. Ya, ini ya tidak maslahat. Sehingga mereka yang harusnya pulang bawa ilmu disampaikan pada keluarganya, ya mereka tidak mendapatkan faedah tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibik ansit yaumal jum'ah." Kata Nabi, apabila seorang di antara kalian atau apabila engkau mengatakan kepada saudaramu, kepada temanmu, ansit, diam. Pada hari Jumat, intinya kita negur orang nih, diam, gitu kan. Jangan bicara. Ya. Qal wal imamu yakhtub. Pada saat itu imam sedang berkhutbah, faqad lagaut. Maka sia-sia. Subhanallah. Kalimat ansit, ya, bisa menghilangkan pahala kita mendengarkan khutbah Jumat ini. Ansit. Ini luar biasa. Sebagian orang, ya Allah, tidak peduli itu hari Jumat. Wah, ada di belakang masjid, itu sambil rokok dulu. Nah, gimana? Ya, itu nyata. Gitu. Padahal ini sedang khutbah. Kalau bahasa orang mungkin, ini sakral di khutbah. Yang sakral itu bukan hanya khutbah nikah, ya. Tapi khutbah Jumat ini juga sakral. Ibadah ini, tidak main-main. Maka harus benar-benar kita persiapan untuk mendengarkan khatib. Fihi masail al-ula wujubul insat li khutbatil jum'ah wa tahrimul kalam hala sama'iha. Wajib mendengar. Insat itu diam perhatian. Tapi kalau sama mendengar sambil mungkin kita ngapa-ngapain itu sama mendengar.
Tapi kalau insat itu diam, tenang, perhatian. Ya. Makanya dibilang wajib untuk mendengarkan ya dengan tenang li khutbatil Jum'ah. Untuk khutbah Jumat. Maka jangan pada saat anak diem tapi HP-nya dimainin terus pada saat khutbah. Ya, enggak diem namanya, tangannya gerak. Ya. Kalau wa tahrimul kalam hala sama'iyah, haram untuk berbicara ya, pada saat mendengarkan khutbah, tidak boleh. Ya, termasuk di sini diingatkan para ulama adalah apa? Tangan kita juga harus diam. Tidak boleh bermain tasbih pada saat mendengarkan khutbah atau zaman dulu main kerikil ya karena apa? Lantainya pasir. Atau zaman sekarang apain? Apa itu? Kotak infak. Jangan. Kotak infak udah mandek sana aja udah. Kalau memang posisinya hari Jumat itu di situ supaya nggak mengganggu. Ada yang lagi gini dicawil-cawil. Apa? Oh iya lupa. Itu ada. Dimodif lagi sekarang kotak infaknya. Truk. Anda lihat itu. Awal musan truk jalan tuh. Di masjid truk kan. Jadi orang fokusnya pusatnya ke truk ini bukan ke khotibnya. Ini subhanallah, sekali satu bid'ah itu akan ada saja. Besok tidak tahu apa lagi modelnya. Wal musta'an. Ya, mudah-mudahan nggak ada di sini. Ats-tsaniyah, yang kedua, yustatsna minhu man yukhatibul imam au yukhatibuhul imam. Nah, ada pengecualian seperti tadi dalam hadis ya, dikecualikan ya apabila ya orang itu sedang menegur khotib atau ketika berbicara dengan khotib tadi. Contoh khotibnya lupa ayat, ya kan? Terus dia minta jamaahnya untuk mengingatkan, boleh, ya, boleh. Atau tadi khotib bertanya, sudah sholat belum tadi? Nah ini dibolehkan demikian. Atau khotib menegur, tolong yang di sana diam, ya. Kemudian mungkin mereka apalah, ya, ditanya. Kenapa itu rame? Nah, mungkin ada yang jawab, karena khotibnya nanya, tidak ada masalah. Ada pengecualian ya, seperti itu. Tapi hukum asalnya tidak dibolehkan. Taib, azan dulu. Taib, azan dulu. Taib, kita lanjut. Al-hadithu al-khamis wa thalathun ba'da al-mi'ah. Hadith yang ke-135. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, yaitu seperti mandi janabah. Ini seperti mandi janabah untuk mengangkat hadath akbar. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. Kemudian setelah dia mandi, dia segera pergi di waktu yang pertama. Pergi ke masjid, mendatangi masjid. فكأنما قرب بدنه. Maka dia bagaikan berkurban satu unta. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. Dan barang siapa yang mendatangi salat Jumat di waktu yang kedua, maka dia bagaikan berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Dan barang siapa yang mendatangi ya di waktu yang ketiga, datang ke masjid salat Jumat tapi di waktu yang ketiga, maka dia bagaikan berkurban apa? Berkurban seekor kambing domba akron yang apa ini? Bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan. Siapa yang pergi mendatangi Jumat di waktu yang keempat, maka dia seperti berkurban dajajah, seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan siapa yang mendatangi hari Jumat itu di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka dia seperti berkurban apa? Baydah, telur.
Oke, korban telur. Nah. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Dan jika imam itu datang, mulai naik mimbar, maka para malaikat mereka mulai duduk untuk mendengarkan az-zikra, yakni khutbah. Para malaikat tadi mencatat, siapa si fulan datang nih, jam pertama, jam kedua. Imam datang, sudah. Malaikat tutup catatan, duduk mendengarkan khutbah. Nah, kita nggak bisa lihat malaikatnya, tapi kita yakin malaikat apa? Yastami'una dzikra, duduk bersama kita mendengarkan khutbah. Fihi masail. Faedah dari hadis ini. Al-ula, fadlu al-ghusli yawm al-jum'ah wa at-tabkir ilayha. Faedah yang pertama adalah keutamaan mandi pada hari Jumat dan bersegera mendatangi salat Jumat. Atsaniyah, yang kedua. Atsaniyah, yang kedua. Anna al-badanah afdalu minal baqarah fil hadyi wal baqaratu afdalu minas syati. Faedah yang kedua menunjukkan bahwa seekor unta itu lebih utama daripada seekor sapi sebagai apa? Hewan kurban. Wal baqaratu afdalu minas syah. Seekor sapi lebih afdal daripada seekor kambing. Ini berarti apa? Melihat nilai apa? Nilai harganya tadi, ya. Karena ini sebagai bentuk pengorbanan dia untuk ibadahnya. Tapi ada yang lebih mahal, apa? Kadang burung lebih mahal daripada sapi atau kambing gitu. Boleh nggak? Ya Allah. Ya, kuda lebih mahal. Enggak demikian. Hewan-hewan kurban ada yang sudah dicontohkan Nabi ini. Ats-tsalitsah, yang ketiga, as-shadaqatu maqbulatun wa in qallat. Faedah yang ketiga bahwa sedekah itu maqbulah, akan diterima oleh Allah. Wa in qallat, meskipun sedikit. Contoh tadi, bandingannya telur sama unta. Tapi kalau kita sedekahkan ikhlas, ya akan diterima oleh Allah. Makanya dalam hadis apa? Dalam hadis, wattaqun nar walau bisyikit tamrah. Jaga diri kalian meskipun dengan setengah dari butir kurma. Sedekah kalian meskipun dengan setengah butir kurma. Untuk menjaga diri dari api neraka. Akan diterima oleh Allah tabaraka taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, seberat apapun yang kita sedekahkan, amalkan, bahkan seberat biji dzarrah sekalipun, sekecil apapun biji yang kita lihat, sawi, biji apalah, kalau itu ikhlas karena Allah, kita akan melihat nanti pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, anal malaikata ala abwabil masajid liyaktubul awwal fal awwal. Ini menunjukkan bahwa para malaikat mereka ada di pintu-pintu masjid. Apa tugas mereka? Liyaktubul awwal fal awwal, untuk mencatat siapa yang datang pertama. Tsumma yansarifuna ba'da dukhulil imam. Kemudian para malaikat semuanya bubar. Ya, pada saat imam itu sudah datang naik di atas apa? Mimbar. Fala yakunu lil ati ba'da insirafihim fadlut tabkir. Maka orang yang datang ya terakhir, orang yang datang terakhir setelah itu siapa? Malaikat tadi, para malaikat menutup buku catatan dan mendengarkan khutbah, maka terlewat keutamaan untuk mendapatkan keutamaan yang awal tadi. Ya, seperti tadi, datang terlambat boleh, tapi tidak mendapatkan apa? Keutamaan dicatat oleh malaikat nih orang pertama nih. Orang pertama. Ya. Kadang sebagian orang yang penting menggugurkan kewajiban, ya enggak? Udah qomat belum ya? Padahal di Jumat ya. Padahal di Jumat ya. Enggak demikian. Al-khamisah, yang kelima, tuqassamu hadhi sa'atu min tulu'i syamsi ila maji'il khatib binisabin mutasawiyah. Waktu tadi disebutkan berapa? 5. Awal, tsani, tsalits, rabi', khamis. 5. Maka kata Syekh, 5 waktu tersebut dibagi mulai sejak terbitnya matahari ila maji'il khatib, sampai dengan datangnya khatib. Binisabin mutasawiyah, dengan ukuran yang sama. Sekarang semuanya, terbit matahari jam
Jam 5. Karena sebelum jam 4 sekarang sudah azan. Taib jam 5. Sampai naik mimbar biasanya berapa? Anggaplah tempat umumnya, setengah 12 lah ya, setengah 12. Berarti berapa jam? Berapa jam? Iyalah, mana? Hah? Benar, 6,5. Nah, dibagi 5. Taib 1 jam lebih sekian. Dibagi 5. Maka siapa yang datang pada jam pertama tadi, dia seperti apa? Hari itu dia berkorban unta. Berarti yang kelima tadi nih. Apalagi datang ikut bareng imam lagi. Ya lumayan daripada yang enggak berkorban sama sekali gitu ya. Tayyib. Wal qadimuna fi sa'atin wahidah yatafawatuna fi sabqi aidan. Ya. Orang yang datang di awal tentu berbeda dong pahalanya tadi. Ya, berbeda-beda ya tafawatun. Siapa yang lebih awal ya, wajar dia dapat gitu. Wajar dia dapat lebih pahalanya. Ini supaya apa? Motivasi para jamaah untuk bersegera mendatangi. Untung aja kajian ini enggak dihitung juga nih. Awal, kedua siapa yang datang duluan tadi sini gitu. Ya. Ini salat Jumat atau khutbah Jumat. Kemudian Al-Hadith As-Sadis Wathalathun Ba'dal Mi'ah. Hadith yang ke-136. Kita selesaikan tinggal 2 hadith. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu wa kana min ashabi syajarah. Qal, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Ini sahabat namanya Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu wa kana min ashabi syajarah. Beliau ini termasuk sahabat yang membaiat Nabi baiatur ridwan, baiatur ridwan, syajarah. Qal, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Jum'ah. Kata Salamah bin Aqwa, dahulu pada saat kami salat ya Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, thumma nansarif. Setelah salat kami pulang. Walaysa lil hitan dhillun nastadhillu bih. Dan pada saat kami pulang itu tidak ada hitan dhillun nastadhillu bih. Tidak ada bayangan tembok yang bisa kami jadikan sebagai tempat untuk berteduh. Ya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain. Kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syams. Dalam lafaz yang lain disebutkan dahulu kami salat Jumat nujammi' maknanya nusallil Jum'ah. Kami dahulu salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syams, pada saat matahari sudah tergelincir. Thumma narji'u fanatatabba'ul fai'ah. Kemudian setelah salat kami pulang dan kami mencari-cari bayangan. Cari-cari bayangan. Ya. Ini 2 hadis tentang kapan waktu salat Jumat. Syekh mengatakan, faidah lula masyru'iyatut tabkir fil Jum'ah fis sayfi wasyita. Anjuran untuk mensegerakan salat Jumat baik di waktu saif musim panas atau syita musim dingin. Ya, dianjurkan untuk disegerakan. Ats-tsaniyah jawazu salatil Jum'ah qabla zawal wa huwa madhhabu Imam Ahmad. Nah, yang kedua, boleh sholat Jumat meskipun sebelum zawal. Jadi kalau zawal pukul berapa seumpamanya? Setengah 12 seumpama. Maka sebelum pukul 12, setengah 12, ya itu sudah boleh. Ini mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun mazhab jumhur ulama, anna waqtal Jum'ah ba'da zawal. Bahwa waktu sholat Jumat itu setelah zawal. Seperti waktu zuhur. Taib. Jumhur, kalau seandainya khutbah sebelum zawal boleh? Boleh. Sholatnya pas sudah zawal, waktu zuhur. Yang demikian. Ini menunjukkan waktu tidak diakhirkan, tidak pula lebih awal lagi. Ya, tidak diakhirkan sampai mendekati asar, tidak. Tetapi apa? Pada saat idza zalatis syams, pada saat matahari sudah mulai ketika tergelincir. Kemudian hadis yang terakhir
Qala al-hadits as-sabi' wa thalathun ba'da al-mi'ah. Hadis ke-137. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salatil fajri yaumal jum'ah. Alif lam mim tanzilun. Ay surah Sajadah. Wa hal ataka 'alal insan. Ini pada rakaat yang kedua. Nabi sallallahu kata Abi Hurairah pada saat salat subuh di hari Jumat, beliau membaca, kebiasaan beliau di rakaat pertama adalah sajadah. Alif lam mim tanzilun. Kemudian rakaat kedua hal ata 'alal insan. Ini mungkin di sebagian masjid terlalu lama ya. Sebagian masjid terlalu lama. Tapi kalau sekali dilaksanakan ya ini sunnah demikian. Ini sunnah. Taib, Syekh mengatakan al-ula faedah istihbabu qiraati hataini suratain fi fajri salatil jum'ah. Itu dianjurkan membaca dua surat ini pada saat salat fajar di hari Jumat. Wal mudawamatu alaihima tuhmalu alal ghalib wa annahu yanbaghi tarkuhuma fi ba'dil ahyan hatta la ta'taqid al-'amatu wujubahuma. Kata beliau, dan terus diulang-ulang ya, keseringannya demikian. Tetapi hendaknya sesekali tidak dibaca. Supaya apa? Supaya makmum, terutama orang awam, tidak meyakini bahwa itu adalah suatu apa? Kewajiban. Sesekali boleh ditinggalkan. Ya, kalau seandainya sering dibaca, sesekali diganti surat yang supaya makmum tidak meyakini, terutama orang awam, bahwa oh wajib itu harus dibaca demikian. Bahkan sebagian ulama mengingatkan, ya, karena ini surat sajadah ada sujud apa? Sujud tilawahnya. Sebagian ulama mengingatkan bahwa yang dianjurkan itu surat sajadah, bukan dianjurkan mencari ayat sajadah di fajar subuh. Ini diingatkan oleh guru kita di kitab Sahih Fikih Sunnah, Syekh Abu Malik Kamal Salim Sayyid, juga beberapa ulama yang lainnya. Artinya bahwa dianjurkannya surat ini, bukan apa? Bukan sujudnya. Sebagian mencari ayat untuk sujudnya, tidak. Kalau mau sujud berarti apa? Nah, surat tadi sajadahnya. Ya, ini yang bisa kita baca, terutama dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa afdhalus shalah ay salatil fajri yaumil jum'ati bil jamaah. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Ini sebaik-baik sholat. Terkumpul di situ kebaikan. Ya, memulai hari Jumat yang sebaik-baik hari dengan apa? Sholat subuh dan berjamaah. Ini ya di antara keutamaan yang sangat besar. Wallahu alam. Ini yang bisa kita baca. Atau mungkin ada yang ditanyakan. Cukup? Silakan. Masya Allah. Hasan. Nah, hukum sholat Jumat bagi wanita, ya, hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Adapun tadi khatib berdalil dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzil bai'. Wanita termasuk beriman. Ya, kalau beriman dia wajib apa? Datang. Dohirnya demikian. Tapi kewajiban itu dipalingkan menjadi tidak wajib oleh hadis Nabi. Nah, kalau kita memaknai dengan pendapat kita, oh iya wajib dong. Tapi dipalingkan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi SAW menyebutkan pengecualian yang tidak wajib Jumat, diantaranya wanita, budak. Ini diantara yang apa? Yang tidak wajib sholat Jumat. Paham ya maksudnya? Maka di situ pentingnya kita untuk kembali kepada dalil yang lain, terutama penafsiran ayat kepada hadis Nabi SAW. Nah, bagi wanita yang hadir Jumat, boleh tidak? Ya, kalau dia mau hadir boleh. Ya. Apakah dia harus sholat Jumat lagi, sholat zuhur lagi? Tidak. Cukup ketika dia apa? Sudah sholat Jumat bersama siapa? Ya bersama di masjid tadi. Ya. Tapi wanita kemudian membuat sholat Jumat sendiri, boleh tidak? Gak pernah kita tahu zaman sahabat wanita buat
Ya nggak tahu, nanti kalau antum nemu dalilnya, wanita buat sholat Jumat sendiri. Khotibnya siapa? Ya, enggak demikian. Kalau dia mau hadir, ya lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hari Jumat ramai, para wanita hadir, sudah cukup Jumatan saja. Adapun sholat zuhur tidak perlu lagi karena dia sudah gugur dengan sholat Jumatnya tadi. Ya, wallahu a'lam. Cukup. Yang mana nih? Kanan kiri. Ya. Ahsan, masyaallah, barakallahu. Ahsan. Nah, jazakumullah khair. Ya, tentang mandi Jumat tadi lupa kita sebutkan ya, bahwa mandi Jumat itu adalah seperti mandi janabah, mandi besar ya. Adapun niatnya pada saat mandi, kapan mandi dimulainya adalah pada saat tulu'il fajr. Terbitnya fajar, sebagian menyebutkan demikian. Sudah. Tapi sebelum tulu maka belum diwajib. Jadi wajibnya ketika sudah pada saat subuh semuanya mandi, sudah niatkan sekalian untuk hari apa? Untuk sholat Jumatnya. Nah, apakah dimulai dengan wudhu? Ya, sunnahnya ya ketika mandi janabah adalah dengan apa? Wudhu terlebih dahulu sempurna, baru kita mengguyurkan ke seluruh badan kita. Gitu ya. Kalau seandainya nih, ternyata bangun subuhnya junub dari Jumat, apapun sebabnya, maka pada saat itu boleh dia niat dua. Sebelum dia pergi sholat subuh, dia mandi dengan dua niat. Niat yang pertama untuk mandi apa? Junub, ya. Yang kedua dengan niat apa? Jumat. Paham ya? Boleh di situ. Dua niat. Tayyib. Mana? Ya, khair. Masya Allah. Ahsan. Masya Allah. Ada gitu. Tayyib. Ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian ada orang yang ngajak salaman. Ya, bentar. Ada orang ngajak salaman. Bagaimana sikap kita? Boleh tidak? Antum lihat. Kira-kira ini nanti ya, jadi fitnah tidak kalau antum tidak salaman? Ya. Kalau seandainya ya itu tidak menjadi fitnah atau sebagainya, sudah antum diam aja. Tapi kalau seandainya bikin fitnah, ya sudah salami. Antum tidak bersalah. Karena apa? Dia yang salah. Ya, sudah. Tayyib. Kalau seandainya ngucapin salam, moro-moro masuk, kita lagi khutbah, assalamualaikum. Mungkin saja ada yang demikian ya kan. Nah, apakah wajib menjawab salamnya? Di sini dari madhab Hanafiyah, Malikiyah dan juga sebagian Syafi'iyah mengatakan la yajuzu raddus salam waqtil khutbatil jum'ah bil lafzi. Tidak boleh menjawab salam pada saat sedang ada khutbah dengan lafaz kita. Jawabnya di mana? Di hati saja. Jawabnya di dalam hati. Thayyib. Samping kita ada yang gebres. Apa gebresnya? Bersin ya kan? Ada yang bersin samping kita. Kemudian dia karena kebiasaan baca alhamdulillah dikencengin aja kan. Alhamdulillah. Antum dengar. Jawab enggak didoakan? Ya rahmukallah. La. Dalam hati saja. Sudah. Ya, demikian. Fadhal. Ahsant. Masya Allah. Kapan khatib dikatakan berkhutbah? Apakah ketika assalamualaikum warahmatullahi atau pada saat innal hamdalillah? Khatib pada saat innal hamdalillah itu dimulai khutbahnya. Adapun salam, maka pada saat salam imam muadzin sedang apa? Azan, maka ada kebutuhan antum berbicara, maka dibolehkan, enggak ada masalah. Ya. Berarti pada saat apa? Innal hamdalillah dimulai. Itu kalau mulainya innal hamdalillah. Kalau udah innal hamdalillah ciri-ciri nih, wah ini wal musta'an. Fadhal. Pada saat ahsan.
Masya Allah. Batasan kapan seorang wajib wudhu lagi pada saat dia tertidur mendengarkan khutbah. Ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kenapa dia tertidur? Bisa jadi karena dia sendiri kecapean di luar. Masuk masjid, AC, cari tempat yang zen, ya enggak, cuma sana, oke, dengarkan khotib. Ketiduran dia. Atau sebab yang kedua adalah sebab khotibnya. Baca itu enggak terdengar kepada makmumnya. Ya, itu ada. Ya. Yang lebih masalah lagi, sebagian masjid ini toa bukan di dalam, toanya di mana? Di luar. Lah orang di dalam masjid enggak dengar. Ini ya Allah, benar-benar enggak manfaat, enggak manfaat. Harusnya apa? Di dalam yang lebih diutamakan. Kecuali di luar, jamaah melimpah, silakan dibuat lagi. Tapi di dalam ini penting gitu untuk mendengarkan. Nah, bagaimana dengan yang tidur tadi? Ini kembali kepada pembatal wudhu. Pembatal wudhu adalah salah satunya tidur. Tidur yang mana? Kalau tidurnya tidur ayam, apa kata orang? Tidur ayam. Intinya kalau ada orang dehem aja, antum masih sadar lah gitu ya. Atau ya nggak tidur sebenarnya cuma karena ngantuk-ngantuk, ya tidak wajib. Tapi ketika dia sudah mulai ada suara tuh, atau ketika benar-benar dia orang dehem aja dia udah nggak dengar ya. Jadi benar-benar dia tenang tidur menikmati, ah ini udah wudhu dia. Sebagian orang udah tidurnya ini giliran komat langsung aja bangkit, nggak tahu dia apa keluar angin apa enggak kan? Nggak boleh, dia wudhu dia. Karena tidurnya sudah benar-benar tenang. Tapi kalau masih tidur, dengar khotib, kemudian ngantuk sebentar, ya nggak ada masalah. Makanya kalau saat khutbah, khotib berkhutbah, kalau bisa, ya udah ngantuk bener, ya bolehlah geser sedikit aja, supaya apa? Ya tidak tidur. Atau memang kalau udah nggak kuat lagi, boleh kita cupit paha kita sendiri, supaya bangun, ya. Wah kata, wallahu a'lam. Cukup? Oh, insyaallah. Ahsan, subhanallah. Ketika khatib membaca ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan makmum? Maka di situ ya dianjurkan bersolawat, tetapi tidak dilafadzkan keras. Cukup. Termasuk pada saat khatib berdoa. Ulama berbeda pendapat, sebagian boleh diaminkan, sebagian cukup diaminkan terakhir saja. Jadi dikodok diaminkan terakhir. Demikian ya. Jadi termasuk sholawat, termasuk tadi apa namanya, orang bersin atau kemudian apa tadi salam ya, cukup dengan apa? Dengan di dalam hati aja, tidak dikeraskan ya. Iya dalam hati. Kalaupun dia lafadzkan tidak keluarkan suara. Demikian, supaya tidak masuk pada ini. Karena ini kehati-hatian. Karena apa? Mengucapkan sunnah dianjurkan. Tapi kita berhati-hati supaya kita pun tidak sia-sia. Ya, wallahu a'lam. Cukup. Hah? Doa yang dianjurkan pada hari Jumat berbeda di antara ulama tentang waktu mustajab. Apakah waktu mustajab padahal di antara dua khutbah imam sedang duduk sejenak ataukah di waktu yang lain? Pendapat yang kuat ya dan beserta dalil itu adalah pada saat selesai sholat asar sampai ghurub syams. Hari Jumat ba'da sholat asar sampai terbenamnya matahari itu waktu mustajab untuk berdoa. Pada saat itu silahkan doa. Kita melihat santri kalau hari Jumat ba'da asar, oh mereka pada apalagi mujian kayak gini nih, Masya Allah, mustajab. Ya, karena itu waktu yang sangat ditekankan, dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk banyak berdoa. Baik, Insya Allah cukup ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.